Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya, Nahdiah, dan Nurul Aulia dengan tema Basis dan Filsafat Islam, Akal dan Wahyu. Pengertian akal dan wahyu. Akal adalah suatu peralatan rohaniah manusia yang berfungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar, menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat tergantung luas pengalaman dan tingkat pendidikan formal dan informal. Menurut Harun Nasution, kata al-aqal mengandung beberapa arti, antara lain mengikat dan menahan. Makna akal katanya adalah ikatan. Akal juga mengandung arti mengerti, memahami, dan berpikir. Sedangkan wahyu adalah kalam Allah kepada seorang nabi. Kata wahyu dalam bahasa aslinya dapat berarti isyarat, ilham, dan sebagainya, yang biasanya didefinisikan dengan apa yang disampaikan Tuhan kepada nabi-nabinya. Wahyu juga merupakan milik kehidupan yang universal. Keberadaan atau kedudukan akal dan wahyu. Pertama, sebagai pelengkap fungsi kehidupan. Kedua, sebagai pengingat dalam menjalankan kehidupan. Dan ketiga, sebagai petunjuk atau juid dalam kehidupan. Kajian-kajian filosofis tentang akal dan wahyu terutama membicarakan otoritas dan peranan akal ketika berhadapan dengan wahyu. Dalam otoritas dipersoalkan derajat dan kebenaran yang diperoleh melalui penggunaan nalar. Apakah ia sampai kepada kedudukan yang sama dengan wahyu atau berada di bawah wahyu? Kalau tingkat kebenaran yang diperoleh melalui akal atau nalar itu dipandang sama kedudukannya dengan kebenaran yang diperoleh melalui wahyu. Seperti apa fungsi akal dalam hal ini? Ketika kebenaran yang dihasilkan nalar dipandang lebih rendah daripada kebenaran yang diperoleh wahyu. Bagaimana pula fungsi nalar terhadap wahyu? Sepintas kelihatannya kedudukan akal dan wahyu itu sama. Namun sebagian mutakallimin menyuarakan kedudukan yang istimewa itu pada wahyu. Sedangkan akal adalah membantu menjelaskan lebih rinci pernyataan wahyu. Wahyu ini berfungsi sebagai pemberitahuan yang sama sekali belum diketahui atau i'lam. Sedangkan akal berfungsi memberikan penjelasan terhadap informasi wahyu atau bayan. Hubungan akal dan wahyu dalam filsafat Islam. Bagaimana hubungan wahyu dan akal yang di dalam sejarah pemikiran keislaman secara lebih detail dipandang sebagai domain filsafat agama yang mengangkat persoalan-persoalan fundamental epistemologis. Misalnya, apakah keimanan atau kepercayaan terhadap sesuatu harus dijelaskan melalui dalil, akal, atau akliyah, dan akal memberikan peran penting di dalamnya, ataukah sudah merupakan hal yang jelas sehingga tidak butuh lagi penjelasan akal. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari saudari Nahdiah, yaitu pemikiran filosof tentang akal dan wahyu. Ada beberapa filosof yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, Al-Kindi. Al-Kindi mencoba menunjukkan kepada mereka bahwa akal dan wahyu tidak ada pertentangan. Yang kedua, Al-Farabi. Al-Farabi ini bisa dikatakan filosof pertama yang mengusahakan akan keharmonisan antara akal dengan wahyu, dengan mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada pertentangan apapun yang terjadi antara akal dan wahyu. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, akal dan wahyu itu tidak saling bertentangan satu sama lain. Pendapat akal yang lurus akan selalu sesuai dengan wahyu yang benar. Yang keempat, Ibnu Sina. Ibnu Sina juga mempunyai pandangan yang tidak jauh berbeda dengan pendahulunya. Ia mengatakan bahwa antara nabi dengan filosof tidak ada pertentangan, dan antara akal dan wahyu juga tidak ada pertentangan.
Yang kelima, Ibnu Rushd. Si filosof Ibnu Rushd mengatakan, tidak ada pertentangan antara akal dengan wahyu, meskipun di antara keduanya terdapat dua kebenaran yang berbeda. Akan tetapi keduanya merupakan sarana untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya, untuk bisa sampai pada hakikat kebenaran. Dan yang terakhir, Al-Ghazali. Al-Ghazali sebenarnya tidak membantah penggunaan akal, karena dalam kitab Ihya-nya dia mengajak kita untuk memadukan antara akal dan wahyu. Di samping itu, dia juga mengatakan bahwa antara akal dan wahyu keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Fungsi akal dan wahyu. Ada beberapa fungsi akal dan wahyu. Di antaranya bisa mengetahui adanya Tuhan, menguatkan pendapat akal melalui kesakralan dan keabsolutan yang dimiliki oleh wahyu. Wahyu berfungsi sebagai pemberitahuan yang sama sekali belum diketahui, iklam. Akal berfungsi memberikan penjelasan terhadap informasi wahyu, bayan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.